Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang motivasi sumber daya manusia. Adapun capaian pembelajaran pada materi kali ini, yaitu mahasiswa diharapkan dapat mengemukakan definisi motivasi, faktor yang mempengaruhi motivasi, serta strategi untuk meningkatkan motivasi. Sebagai pertanyaan pemantik, coba saudara sebutkan apa yang memotivasi saudara untuk datang dalam perkuliahan hari ini. Memasuki materi inti, dimulai dari definisi motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal maupun eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Namun, dalam konteks MSDM, motivasi berarti bagaimana perusahaan atau organisasi memberikan dorongan, semangat, dan insentif kepada karyawan agar mereka bekerja lebih optimal dan mencapai tujuan organisasi. Adapun tujuan dari motivasi yaitu meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas, mengurangi tingkat absensi dan turnover, mendorong pengembangan diri dan inisiatif karyawan, dan yang terakhir, membentuk budaya kerja yang positif dan kolaboratif. Jenis-jenis motivasi. Pertama, motivasi intrinsik, di mana motivasi intrinsik dapat diartikan sebagai motivasi yang bersumber dari dalam diri individu. Sebagai contoh, adanya rasa tanggung jawab, bangga terhadap hasil kerja, dan keinginan ingin berkembang. Yang kedua, motivasi ekstrinsik dapat diartikan sebagai motivasi yang bersumber dari luar individu. Sebagai contoh, adanya gaji, bonus, promosi, dan penghargaan. Teori dua faktor menurut Herzberg. Pertama, faktor motivator, yaitu dilihat dari prestasi, pengakuan, dan tanggung jawab. Yang kedua, faktor higienis dapat dilihat dari gaji, kondisi kerja, dan hubungan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, gaji dan kompensasi. Gaji dapat diartikan sebagai upah yang diberikan terhadap kerja yang dilakukan oleh pegawai. Yang kedua, hubungan kerja. Hubungan kerja dapat diartikan sebagai hubungan antara pegawai dan pegawai, serta hubungan pegawai dan pimpinan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin suatu organisasi. Yang keempat, pengembangan diri. Pengembangan diri dapat diartikan sebagai peluang pengembangan diri yang diberikan oleh pimpinan kepada para karyawan. Yang kelima, lingkungan kerja. Lingkungan kerja dapat diartikan sebagai lingkungan yang terbentuk dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir, pengakuan atas prestasi dapat diartikan sebagai apresiasi yang diberikan kepada pimpinan kepada pegawai atau antar sesama pegawai terhadap kinerja yang dilakukan. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi. Yang pertama, memberikan penghargaan dan insentif yang adil kepada para karyawan. Yang kedua, menyediakan peluang pengembangan karir. Yang ketiga, lingkungan kerja yang nyaman dan suportif. Keempat, komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan. 5. Keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. 6. Job enrichment, di mana memperkaya isi pekerjaan agar lebih menantang dan berarti. Dampak motivasi terhadap organisasi, yaitu kinerja tim dan individu meningkat. Yang kedua, inovasi dan ide kreatif lebih banyak muncul. Yang ketiga,
budaya kerja yang positif dan terbentuk. Keempat, daya saing organisasi makin kuat. Dari penjelasan materi-materi yang sudah disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah fondasi penting dalam pengelolaan SDM. Hal ini dikarenakan motivasi berperan besar dalam menentukan kinerja, loyalitas karyawan, dan kepuasan kerja karyawan. Dengan menerapkan strategi motivasi yang tepat, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, harmonis, dan kompetitif. Selanjutnya, sebagai bentuk refleksi materi yang sudah dijelaskan, ada beberapa tugas yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Tugas yang pertama yaitu observasi lapangan, di mana mahasiswa diminta untuk memilih satu organisasi, baik itu perusahaan, instansi, sekolah, atau tempat kerja lainnya. Kemudian, mahasiswa mewawancarai minimal satu karyawan atau pegawai atau observasi sistem motivasi yang diterapkan. Kemudian, mahasiswa menggunakan teori-teori motivasi seperti teori Maslow, Hertzberg, McGregor, dan sebagainya sebagai dasar analisis. Dan yang terakhir, output yang diberikan dapat dibentuk atau ditulis dalam bentuk laporan analisis yang berbentuk makalah. Tugas yang kedua, mahasiswa dapat mencari satu video tentang permasalahan yang ada di lingkungan kantor yang disebabkan oleh kurangnya motivasi. Kemudian, silahkan mahasiswa bikin simulasi langkah-langkah strategis untuk penyelesaian masalah yang dikaitkan dengan teori-teori motivasi yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Kemudian, mahasiswa dapat membuat video pendek sebagai bentuk laporan hasil tugas. Sekian video tentang motivasi sumber daya manusia. Semoga materi-materi yang sudah dijelaskan dalam video yang sudah ditampilkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.